Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safwan Aco, Sarjana Ekonomi. Nomor induk mahasiswa 2021 MM 23781 dari kelas 17E. Program studi Magister Manajemen Institusi Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya dengan mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Laude Amijaya Kamaluddin, MADMKP, di mana dalam video ini saya akan mencoba membahas materi terkait dengan perilaku organisasi. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi diartikan sebagai sebuah bidang studi yang mempelajari 3 komponen pokok yang ada dalam organisasi, yaitu perorangan, kelompok, dan struktur yang dikaitkan dengan kegiatan dan aktivitas para anggota di dalamnya. Mempelajari perilaku organisasi ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pencapaian efektivitas organisasi, membantu para manajer dalam memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku yang ada dalam organisasi mereka. Perilaku individu. Pengertian yang diberikan secara umum menyebutkan perilaku organisasi merupakan sebuah studi yang menyangkut tingkah laku manusia di dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Hal tersebut meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Memahami perilaku individu dalam organisasi sangat diperlukan oleh manajer untuk mempermudah dalam pengelolaan. Individu pada umumnya memasuki sebuah organisasi dengan membawa sikap yang sudah berakar dalam dirinya, yang meskipun tidak permanen namun akan mempengaruhi tingkat adaptasi mereka dalam organisasi. Bagaimana karyawan dapat mempersepsikan pekerjaan akan berdampak pada tingkat motivasi mereka, pada akhirnya akan menjadi perilaku mereka di tempat bekerja. Persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang komunikasi, perlu terlebih dahulu kita mengetahui tentang persepsi. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik lewat penglihatan, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi juga disebutkan sebagai sebuah proses kognitif atau dalam pikiran seseorang untuk memberi arti terhadap stimuli dari lingkungan yang dapat ditangkap melalui inderanya. Lebih lanjut, menurut Suparta dan Sinta 2017, persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan sekitar. Komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu fungsi dasar manajemen dalam jenis organisasi apapun, besar atau kecil, organisasi profit atau non-profit, pada sektor jasa atau produk, serta kedudukannya dalam organisasi hampir tidak bisa diabaikan. Komunikasi merupakan proses terhubungnya informasi, ide, pemikiran, pendapat, dan rencana di antara seluruh stakeholder yang terkait dengan organisasi. Komunikasi yang baik dan efektif tidak hanya diperlukan untuk hubungan antar karyawan, tetapi juga untuk mendukung jalannya usaha yang baik dan sukses. Komunikasi informasi dan keputusan organisasi yang efektif merupakan komponen penting untuk hubungan antara manajemen dan karyawannya. Setiap organisasi memiliki sistem komunikasi yang kompleks, terdiri dari orang-orang di banyak jaringan, besar dan kecil, antara pribadi atau kelompok, baik formal maupun informal. Komunikasi dalam organisasi atau sering disebut komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang terjadi di antara pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Tujuan dari dilakukannya komunikasi dalam organisasi disebutkan ada
berbeda-beda oleh para ahli. Namun beberapa tujuan penting dilakukannya komunikasi tersebut disebutkan oleh Vikram Bisen dan Priya 2009, yaitu sebagai alat instruksi, integrasi, informasi, evaluasi, arah tujuan, mengajar, untuk mempengaruhi dan orientasi karyawan. Dengan mengetahui tujuan dilakukannya komunikasi, maka pengambilan keputusan yang efektif dapat dilakukan saat diperlukan, atau dengan kata lain, komunikasi yang efektif akan dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen secara umum. Setiap orang dalam organisasi harus menyediakan informasi yang diperlukan sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Motivasi dalam organisasi. Kata motivasi, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan, kegiatan yang berlangsung secara sadar. Motivasi kerja merupakan dorongan ataupun alasan yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi. Keberhasilan dan kegagalan organisasi sering dikaitkan dengan motivasi kerja karyawannya. Pada dasarnya, manusia selalu menginginkan hal yang maksimal, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung dari harapan yang akan diperolehnya. Jika harapan itu menjadi kenyataan, maka seseorang akan cenderung meningkatkan motivasi kerjanya. Kepemimpinan dalam organisasi. Salah satu faktor penentu keberhasilan jalannya sebuah organisasi adalah faktor kepemimpinan atau leadership. Secara umum, kepemimpinan sering disamakan dengan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu atau kelompok, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan. Sementara kepemimpinan dalam organisasi disebutkan sebagai sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada bawahannya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Teori-teori kepemimpinan. Ada beberapa teori dalam kepemimpinan. Menurut Tahir 2014 menguraikan, dikenal ada 4 teori kepemimpinan yang sering digunakan, yaitu teori sifat, teori perilaku, teori situasional, dan teori atribusi. Jenis-jenis kepemimpinan. Menurut Kadarusman 2012, kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu self-leadership, team leadership, dan organizational leadership. Budaya organisasi. Setiap organisasi selalu memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karakteristik yang mereka miliki umumnya digunakan sebagai pedoman dalam beroperasi atau bertingkah laku sebagai anggotanya, sehingga digunakan sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. Karakteristik yang dimiliki tersebut sering disebut dengan sebuah budaya atau budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi telah banyak diberikan oleh para ahli. Menurut Mangkunegara 2005 mendefinisikan, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Tahir 2014 menyebutkan, budaya organisasi sebagai nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi dan telah menjadi perilaku para anggota di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah aturan atau norma, perilaku, dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Dengan kata lain, budaya organisasi ialah common understanding para anggotanya untuk berperilaku sama baik di luar maupun dalam organisasinya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada salah kata, ucapan, mohon dimaafkan karena penyusun ini adalah manusia biasa
yang tempatnya hilaf dan salah. Tak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, serta kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penyusun harapkan guna penyempurnaan dari apa yang penyusun telah buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.